Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Vina Putri dengan NIM 231000330012. Saya berasal dari program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengawasan mutu agroindustri yang diasuh oleh dosen Bapak Profesor Dr. Insinyur Iketut Budaraga MSI. Baiklah, saya akan mempresentasikan studi kasus 2 yaitu tentang susu pasteurisasi dalam distribusi. Analisis pelanggaran standar mutu. Kasus yang dihadapi yaitu susu pasteurisasi dipasarkan di toko tanpa lemari pendingin. Jenis pelanggaran yang terjadi: pelanggaran prinsip cold chain. Susu memerlukan kontrol suhu ketat sepanjang distribusi. Gangguan yang dialami selama 3 jam pada suhu 35 derajat Celcius sehingga dapat meningkatkan aktivitas protease hingga 0,85 U per mili dan lipase hingga 5,99 U per mili. Pelanggaran persyaratan suhu pada penyimpanan. USDA menetapkan suhu maksimal harus 7 derajat Celcius dengan rekomendasi optimal 3-4 derajat Celcius. Penyimpanan pada suhu ruang 25 derajat Celcius jelas melanggar aturan. Pelanggaran batas waktu paparan suhu ruang. Batas maksimal paparan pada suhu 25 derajat Celcius adalah 2 jam dan hanya 1 jam jika suhu lingkungan lebih dari 32 derajat Celcius. Dampak terhadap mutu. Yang pertama, komunitas mikroba berubah secara eksponensial dengan Pseudomonas menjadi genus dominan. Degradasi protein menyebabkan rasa menjadi lebih pahit dan bau menjadi lebih tidak sedap. Sedangkan hidrolisis lemak dapat menghasilkan rasa yang lebih tengik pada susu. Pada hubungan standarisasi dengan keamanan pangan. Standarisasi menjadi dasar utama menjamin keamanan dan mutu pada susu pasteurisasi. Sebagai instrumen pengendalian mutu, meliputi seluruh rantai nilai mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi akhir dengan mengacu pada standar nasional Indonesia atau SNI untuk susu segar. Dukungan sistem manajemen keamanan pangan. Instrumen seperti Good Manufacturing Practice atau GMP, Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP, dan ISO 22000 merupakan bentuk standarisasi yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya pada pangan. Perlindungan pada konsumen. Memberikan jaminan bahwa produk yang beredar telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan. Pada kasus di Citrus tahun 2025 menunjukkan pelanggaran standar distribusi menyebabkan susu menjadi asam sebelum pada waktu kadaluarsa yang berpotensi membahayakan untuk kesehatan. Pada standar penyimpanan yang benar. Persyaratan suhu dan waktu. Suhu penyimpanan optimal adalah 3-4 derajat Celcius dengan batas waktu 7 derajat Celcius. Paparan pada suhu ruang 25 derajat Celcius tidak boleh lebih dari 2 jam. Jika suhu lingkungan lebih dari 32 derajat Celcius, batas paparan hanya 1 jam. Pada masa penyimpanan, kondisi refrigerasi optimal adalah 4-8 hari dengan maksimal hingga 12 hari namun dengan penurunan pada mutu. Lokasi dan praktik penanganan. Lokasi penyimpanan yang disarankan adalah pada rak bawah lemari pendingin karena merupakan bagian terdingin. Praktik penanganan yang lebih baik yaitu
Segera masukkan susu ke kulkas setelah pembelian, dan hindari membiarkan susu terpapar suhu ruang dalam waktu yang lebih lama, dan lebih memperhatikan kadaluarsa pada produk. Dan lakukan rotasi stok agar produk yang paling lama disimpan terjual lebih dahulu. Dan selanjutnya, risiko tidak menerapkan standar distribusi. Yang pertama, risiko mikrobiologis. Terjadi pertumbuhan cepat bakteri seperti Bacillus dan Pseudomonas, serta peningkatan aktivitas enzim yang merusak kualitas suhu. Pada risiko kimiawi, terbentuk senyawa berbahaya, degradasi komponen protein dan lemak, serta penurunan nilai gizi produk. Selanjutnya, risiko pada fisik. Terjadi perubahan struktur mikrosusu, ketidakstabilan emulsi, hingga munculnya creaming atau pemisahan lapisan lemak dan sedimasi protein. Pada risiko ekonomi, menyebabkan kerugian finansial dari produk yang tidak layak jual dan merusak reputasi merek pada konsumen. Risiko kesehatan pada masyarakat. Konsumsi susu yang rusak dapat menyebabkan gangguan pencernaan hingga keracunan pangan yang sangat serius.